Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas tentang Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, wajib klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru tentang Manchester United. Glory, glory Manchester United. Hasil pertandingan Brighton versus Manchester United. Manchester United meraup 3 poin pertama secara dramatis setelah menang 3-2 atas Brighton and Hove Albion saat kedua tim bermain di Stadion Amex Sabtu 26 September. Neil Maupay membuka gol di pertandingan ini, lalu dibalas gol bunuh diri Lewis Dunk yang bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Marcus Rashford sempat membawa United unggul, tapi Mark menyamakan kedudukan di masa injury time. Saat semua orang mengira laga berakhir imbang, Manchester United mendapat tendangan penalti. Menariknya, wasit sempat meniup peluit panjang tanda laga berakhir sebelum mendapatkan masukan VAR dan menunjuk titik putih untuk handsball Neil Maupay. Dan Fernandes memastikan kemenangan bagi United malam ini. Menurut regulasi dalam hal ini, VAR boleh dipergunakan karena insiden terjadi sebelum wasit meniup peluit panjang dan pertandingan dapat dimainkan kembali usai pengecekan tersebut. Sebagaimana dinyatakan International Football Association Board selaku badan yang menentukan law of the game, tak ada restrikasi waktu untuk meninjau insiden-insiden penting dalam pertandingan. Baru gabung, Van de Beek langsung pasang target raih banyak trofi bersama MU. Donny van de Beek tampak mulai nyaman bermain di Manchester United. Dia baru datang, butuh waktu adaptasi, tapi pada beberapa laga sejauh ini performanya cukup memuaskan. Van de Beek adalah pembelian pertama MU di bursa transfer musim panas ini dan masih satu-satunya sampai sekarang. Dia memberikan warna baru pada lini tengah setan merah. Kini dia bicara soal trofi, yakin bisa membantu tim meraih gelar. Masalahnya MU sudah puasa gelar kira-kira 2 tahun terakhir dan ambisi Van de Beek tidak akan mudah terwujud. Saya selalu percaya diri sendiri dan jelas Anda bisa selalu berkembang dan jadi lebih baik lagi, dan saya selalu bekerja keras untuk memastikan langkah itu. Saya membuat langkah tepat dari Ajax ke Manchester United dan sekarang saya ingin meraih lebih banyak lagi. Saya ingin membantu klub meraih banyak trofi. Kami akan berjuang untuk segalanya. Ketimbang Harry Maguire, Chris Smalling dinilai lebih layak sandang ban kapten MU. Sebuah saran diberikan Paul Parker kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai manajer Manchester United itu harus memberikan kesempatan kepada Chris Smalling untuk menjadi pemimpin baru setan merah. Musim lalu, Manchester United mengeluarkan uang banyak untuk membeli bek tengah baru. Mereka membayar Leicester City seharga 80 juta pound sterling untuk memboyong Harry Maguire. Namun di mata Parker, Maguire tidak layak menjadi kapten MU. United saat ini memiliki Harry Maguire sebagai kapten, di mana saya merasa ia menjadi kapten karena ia memiliki label harga yang tinggi. Mereka butuh seseorang yang bisa mengatur semua orang di posisi yang tepat, termasuk De Gea. Mereka butuh bek seperti Jeb Stam atau Nemanja Vidic saat ini. Bagi saya, seorang kapten harus memiliki kualitas yang spesial, bukan karena berapa label harganya, terutama ketika ia tidak menjadi kapten di klub sebelumnya. Parker menilai bahwa ketimbang Maguire, MU seharusnya memberikan kesempatan kepada Chris Smalling untuk menjadi sosok pemimpin di skuad MU. Manchester United siap boyong 2 pemain lagi sebelum jendela transfer ditutup. Manchester United dikabarkan segera melakukan pembelian 2 pemain lagi sebelum jendela transfer musim panas ini resmi ditutup bulan Oktober mendatang. Dilansir dari Express, keputusan Manchester United untuk melakukan emergency transfer diambil usai mereka menelan kekalahan 3-1 dalam laga kontra Crystal Palace di ajang Liga Inggris yang digelar di kandang.
Usai kekalahan menyakitkan tersebut, Manchester United dilaporkan segera menggelar pertemuan dengan beberapa orang penting di dalam manajemen mereka. Kabarnya pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Matt Jutke dan Ed Woodward, dua sosok penting di balik transfer yang dilakukan oleh Setan Merah. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan bulat. Manchester United harus bisa mendaratkan dua pemain bintang lagi sebelum bursa transfer pemain periode kali ini ditutup. Dengan beredarnya kabar ini, maka bukan suatu kejutan jika di akhir-akhir jendela transfer musim panas nanti, Manchester United bakal mendatangkan pemain bernama besar yang ditebus dengan nominal fantastis. Upaya terakhir MU untuk dapatkan Jadon Sancho. Manchester United masih berusaha merekrut winger Borussia Dortmund Jadon Sancho. Setan Merah akan melayangkan tawaran terakhir untuk Sancho. Sancho merupakan buruan utama MU di bursa transfer musim panas 2020. Sayangnya, meski sudah dikejar lebih dari 2 bulan, MU belum juga bisa meresmikan kepindahan Sancho. Tenaga Sancho sangat dibutuhkan manajer MU Ole Gunnar Solskjaer untuk meningkatkan daya gedor dari sektor sayap. Mirror melaporkan MU akan melakukan upaya terakhir untuk merekrut Sancho. Mereka akan mengajukan penawaran 90 juta pound sterling kepada Dortmund. Akan tetapi MU hanya akan memberikan 75 juta pound sterling sekarang, sedangkan 15 juta pound sterling lainnya berupa bonus sesuai penampilan Sancho. Ini bakal menjadi tawaran terakhir MU kepada Dortmund. Jika ditolak lagi, MU akan meninggalkan Sancho untuk bursa transfer musim panas 2020. Andai ditolak Dortmund, MU akan langsung fokus mengejar target lain untuk posisi sayap. Mereka sudah tidak memiliki waktu lagi karena bursa transfer akan ditutup awal Oktober 2020. Manchester United ketagihan rekrut pemain Ajax. Manchester United kemungkinan akan belanja pemain di Ajax Amsterdam lagi. Setan Merah dikabarkan sedang mengamati bek kiri Ajax Nicolas Tagliafico. Manchester United musim lalu hanya mengandalkan Luke Shaw di posisi bek kiri dengan dilapis pemain muda Brandon William. Meski William tampil menjanjikan, Solskjaer menginginkan pemain yang sudah berpengalaman. Awalnya MU melirik bek kiri FC Porto Alex Telles sebagai pesaing Shaw. Namun usaha merekrut pria Brasil itu mengalami jalan cukup terjal. Ajax kabarnya tak keberatan melepas Tagliafico di musim panas ini, asal mendapatkan tawaran sekitar 23 juta pound sterling. Hubungan MU dengan Ajax juga sedang harmonis. MU beberapa waktu lalu baru saja mendatangkan pemain dari Ajax, yakni gelandang Donny van de Beek. Negosiasi dengan Ajax jauh lebih mudah dibanding Porto. Pasalnya, Direktur Olahraga Ajax merupakan ex pemain MU Edwin van der Sar. Gara-gara ini, Manchester United semakin berpeluang rekrut Dayot Upamecano. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Setan Merah dilaporkan kini berpeluang mengamankan jasa Dayot Upamecano dari RB Leipzig. Beredar kabar bahwa Manchester United sempat mengincar jasa Dayot Upamecano. Namun pihak RB Leipzig diwakili sang manajer Julian Nagelsmann menegaskan sang bek tidak dijual di musim panas ini. Namun Sportstech mengklaim ada kabar gembira bagi United karena Upamecano kemungkinan besar tersedia di bursa transfer kali ini. Menurut laporan itu, alasan MU bisa mendapatkan Upamecano karena RB Leipzig akan mendatangkan bek baru. Di Rotten Bullen dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Dinamo Zagreb. Mereka akan mendatangkan bek berbakat Zagreb, Josip Gvardiol. Kedatangan Gvardiol bisa dikatakan untuk menggantikan Upamecano dan membuka peluang bagi MU untuk mendapatkan jasa Upamecano di musim panas ini. United bisa mendatangkan Upamecano dalam waktu dekat. MU bisa mengamankan jasa bek timnas Prancis itu dengan bayaran sekitar 43 juta euro saja di musim panas ini. Andy Cole pahami kesulitan MU di bursa transfer. Legenda Manchester United Andy Cole memahami kesulitan Setan Merah di bursa transfer.
Saya tahu orang-orang kecewa kalau Manchester United tidak membawa banyak pemain masuk. Tapi saya tahu jika pemain tepat akan datang dan mereka bisa membelinya, mereka akan mendapatkan kesepakatan. United baru membeli satu pemain sejauh ini pada bursa transfer musim panas, yaitu Donny van de Beek dari Ajax. Situasi ini membuat supporter frustasi. Namun, Andy Cole yang merupakan legenda MU yakin kalau absennya supporter di stadion memberikan dampak yang berat buat klub sepak bola. Ia mencontohkan dua klub raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona tidak terlalu aktif di bursa transfer, tak seperti tim-tim Liga Premier lainnya. Menurutnya, pembelian pemain mahal akan sangat menyulitkan banyak klub di bursa transfer kali ini. Karena uang yang masuk tak sebanyak seperti saat kondisi masih normal. Ia mengatakan klub sekelas Real Madrid saat ini belum membeli pemain top.